Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Gong Misteri. Malam ini kita mendapat cerita dari teman-teman kita. Kebetulan langsung mengirim ceritanya ke WhatsApp saya. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang explore yang sebelumnya kita lakukan di beberapa malam yang lalu. Jadi di dua tempat itu saya mengalami sendiri perasaan yang menurut saya ada tekanan-tekanan dari dunia astral. Bagaimana ceritanya? Tetap di Go Mystery. Oke teman-teman, makasih banyak yang masih stay di channel Go Mystery. Bantu kami subscribe channel kami, like, share, and comment. Agar apa? Agar channel kita bisa lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi mengembangkan channel kami. Malam ini kita khusus mau membahas tentang cerita yang dikirimkan oleh sahabat misteri, oleh Kak Tika. Beliau menjapri saya, nanti diceritakan oleh Pak Abbas. Saya sebelumnya mau menceritakan explore yang di beberapa tempat di Ratu Jaya kemarin. Ketika kita pengen tahu suasana mistis apa sih yang ada di sana, malam itu saya bersama Mas Dito, Om Indra, Pak Abbas, itu kita ke lokasi. Malam itu tuh saya feeling saya tuh nggak kepengen, udah cukup di sini aja, tunggu di sini. Shoot saya dari jauh, saya turun ke bawah. Di sana itu saya melihat rimbunan pohon bambu ya. Tapi pohon bambunya itu kalau bagi orang sana itu, kebetulan saya juga pernah tinggal di Ratu Jaya. Jadi pohon bambu itu dulu udah ada. Bentuknya itu pada umumnya kan bambu itu ke atas ya, ke atas, lurus ke atas. Nah ini bambunya tuh semua tuh teranyam seperti kayak gapura gitu kayak gapura. Saya penasaran, saya masuk ke sana itu, kok hawanya kayak ini, dada kayak tertekan, kepala nyut-nyutan sakit. Saya berusaha untuk mencari ada apa sih di sana. Ya barangkali ada penampakan, ternyata tidak. Hanya saya merasakan bahwa hawa energi negatifnya itu saya merasakan langsung. Tapi saya nggak tahu sama 2-3 orang tim saya di belakangnya itu merasakan hal yang sama atau enggak, saya nggak tahu. Nanti kita ulik pelan-pelan dari mulai pohon bambu sampai di satu tempat gedung parkir yang ada di kota Depok. Saya nggak mau sebut namanya, tapi yang jelas di tempat itu konon ceritanya banyak beberapa yang bilang sering melihat sesuatu yang berwujud seperti manusia. Nah, saya pengen tahu juga dari teman-teman yang ikut lokasi ke sana tuh bener nggak mengalami seperti itu. Kalau saya sih tidak merasakan, tidak melihat ya, tapi hanya seakan-akan di sana seperti ramai, penuh dengan orang. Nah, saya pengen tahu nih dari Om Indra sama Pak Abbas kemarin nih, waktu pas saya turun ke bawah itu, suasana pohon bambunya kan biasanya hawanya dingin, ternyata saya sampai sana tuh panas. Udah gitu bentuknya pun aneh. Nanti saya akan spill juga videonya. Mudah-mudahan ada suara yang tertangkap ketika itu ya. Ada yang manggil-manggil saya, sini ya itu. Apakah kedengeran juga di teman-teman itu? Yang pertama yang di Ratu Jaya ya, yang di pohon bambu, makam sama pohon bambu itu ya. Ya pertama kita datang itu saya sama Dito itu udah ngerasain juga sih. Oh, jadi bukan saya aja ya? Ya udah ngerasain kayak apa, selamat datang lah gitu ya kan. Apalagi kita parkirnya di samping makam ya kan waktu itu. Ya kan? Pas buka pintu langsung makam. Nggak ada parkiran? Iya, nggak ada parkiran di makam. Biasanya kalau ada selamat datang harus bawa amplop. Iya. Kan awalnya nih kita udah nguatin nyali sebenarnya kan dari awal. Tapi setelah sampai di situ, ngeper saya juga sama kameramen Dito nih
apa ya, kok beda banget gitu, kayak kita ditutupin selaput apa ya namanya, Kayak kelambu gitu ya. bukan selaput, Bukan. hawa yang apa ya namanya, Sensitif banget bahasanya selaput. selaput apa sih, iya sensitif ya. Maaf ya guys, jadi kayak kita ditutupin sama hawa yang gak enak lah di Oke. situ ya, dari Aura Auranya. pertama makam, terus pohon bambu yang bener-bener kalau menurut saya tuh ada, karena dari apa yang namanya, dari timbulnya kita berat nih pundak atau kepala pusing kayak Dito tuh waktu itu kan, di situ udah ngerasain juga sih. Apalagi yang masaan sampai ke bawah kita nggak bisa. Sebenarnya kita berani nih, kameramen sama lampu kita berani, tapi biarin aja gitu ya, kita tahan gitu, maksudnya biar dapat sendiri. Nah tapi guys, kalau saya beda. Jadi dari temen bertiga ini, saya kan sempat ketiduran tuh di mobil. Jadi begitu sampai, saya sempat pules. Nah jahilnya nih bertiga ini enggak bangunin. Saya ditinggal, mobil itu parkir di udah gelap gitu kan. Jadi begitu bangun, ini di mana gitu kan? Apa dibawa ke alam lain gitu kan? Ya kebetulan Pak Abbas ketiduran waktu Tapi itu. yang aneh kita nggak ngerasa Pak Abbas, kita nggak inget Pak Abbas ya. Iya, Iya, soalnya karena jadi kita- kayak ditinggalin gitu loh. Karena Iya. kita juga ngelihat waktu juga sih, waktu itu buru-buru juga Mas. Enggak, yang anehnya begini. Ketika kita turun, kita kan berempat nih. Tapi pas kita turun ke pohon bambu, kita nggak ada yang inget sama Pak Abbas loh. Iya benar. Ya kan? Benar, Di Pak benar. Abbas kemana nggak ada yang tahu. Iya. Harusnya kan Pak Abbas itu jagain sendal kalau nggak salah ya. Tapi kan ya ingetnya gitu aja ya Pak Abbas jagain sendal. Jadi ditinggal ya, ada untungnya nggak dapet pengalaman yang Indra bilang serem pas nyampe masuk ke sana. Tapi saya ngalamin dapet seremnya yang di mobil itu sendiri. Oke. Iya. Karena mobil parkirnya benar-benar di makam Pak Abbas. Ya, nah untungnya saya bisa buka mobil Iya. keluar untuk nyari musuh. Tapi nggak ketemu kan? Itu lumayan jauh. Ketemu kan, akhirnya ketemu. Oke, tapi saya Cuma nggak inget itu. begitu saya masuk tuh tadi Nah, udah itu bilang anehnya tuh. merinding, masih dapet saya rasa istilahnya Oke. pundak, lutut, kaki itu ada merinding lah, gemeter gitu buat nyamperin. Tapi pas saya nyamperin kan kalian udah selesai. Ketika yang Mas Aan ngomong ada dulu tuh ada sosok wanita tuh yang pas di jalan Iya. agak ke bawah tuh, Nah, itu kayaknya saya langsung langsung timbul kayak wujudnya gitu, langsung ngebayangin gambar lah, ya. Oke. gambar Iya. Terus kayak sosoknya itu rambutnya acak-acak, kayak bukan keriting ya namanya ya, apa ya, acak lah, terurai. terurai gitu tapi Iya. berantakan. Iya. Tipe lu berarti. Iya benar. Tipe saya itu yang acak-acakan. tapi ini acak-acakannya bedaknya full ya. Saya nggak suka itu. Nggak, maksudnya bedak apa tepung ya kan. Nggak, maksudnya Donat. iya, bolong tengahnya dong. Nggak, sosoknya itu kayak Kunti gitu, Mbak Kunti ya, tapi apa ya, ini lebih serem. Kalau Kunti itu kan langsung rambutnya depan gitu, ke depan semua, tapi Ini enggak, belakang. ini nggak ke belakang sih, ya ketutup semua, Oke. ya nyenderan di yang apa tuh, tembok itu. Oh, kayak di parkiran itu bukan? Iya, makanya kan saya buru-buru ke depan, Iya. ngejar kameramen. Maksud saya tuh kameramen santai aja gitu kan, tapi kan si Dito ini langsung ngikutin Mas Han ya kan. Ini masih Karena pohon bambu kan? pohon bambu. Saya belum siap untuk nyalain lampu lah gitu kan. Ya itu di Ratu Jaya ngerasain kayak gitu. Berarti kita semua ngalamin hal-hal yang aneh sebenarnya tuh. Cuman kita nggak sadar aja. Satu saya kepengen Kita ke nggak bisa sana, cerita langsung di situ. Iya. Saya nggak berani juga. nggak inget sama temen. Yang satu ya gimana ya? Iya. Tuh. Padahal kita pas masuk jalan itu tuh, yang kata Mas Aan ada pohon apa? Gandaria. Gandaria. Dia tuh yang di sini Besar. nih gitu.
udah enak banget itu udah. Si Ya. Dito juga udah yang bener nih, ini dalam hati pasti kayak gitu deh. Iya kan? Gak yakin maksudnya. Ini bener-bener serem banget itu. Tapi nggak ke spill pohon bendernya. Udah ditebang. Udah nggak ada. Ada pohon apa? Duku. Saya yang lama. tidur pules nggak dibangunin, itu masalahnya. Saya juga buru-buru sih. Nah, lalu satu lagi nih cerita nih, sebenarnya ketika saya bawa mobil dari lokasi pertama ke lokasi kedua itu, sebenarnya mulut mau cerita nih, di antara Pak Abbas, Dito di belakang itu kalian bertiga tuh. Nah, untungnya Om Indra ke depan. Ketika saya melihat spion tengah yang dekat supir itu, di antara Mas Dito sama Om Abbas, itu ada perempuan duduk di tengah itu. Cuman saya nggak ngomong, kan udah gemeter juga ya bawa mobil. Tahu bakal lo ngomong. Bukain. Iya. Pantesan itu langsung ke depan gitu posisinya Iya, kan duduknya kan. Ya pusing Mas Dito yang kemarin ya. Oke. Dia ngerasa juga kayaknya. Itu aja sih kalau di Ratu Jaya. Saya sebenarnya sendiri juga berani tanpa kameramen, tanpa Siang-siang lampu. ya. Iya siang. Siang. Pokoknya jam 10-an dah. Rame soalnya di sana juga. Rame juga masih ya Rame. kalau jam berapa. Oh ya, ingat yang ada mobil terparkir yang di lantai 7 itu, mobil warna biru Yang di parkiran di itu. pojok kita pas naik itu. Oh. Saya kan bilang ketika turun, pada sadar nggak sih kita pertama kali nyampe itu kita ngeliatin mobil itu, Iya. ya kan? Kita yang langsung nyorot ke mobil situ. Iya. Mobil. Nah terakhir kita mau pulang, Pak Abbas sama Om Ida bilang tuh kayak ada orang sosok hitam duduk di situ, padahal tuh mobil udah berdebu tebal gitu loh, Iya. nggak mungkin yang punya tuh nggak ngerawat gitu loh, tapi kok ada orang di situ. Nah, Perasaan ada orang. waduh, merinding Jadi juga udah disinggahin lah. bisa jadi. Kalau yang di parkiran itu emang sih lebih mencekam sih kalau menurut saya. Jadi ketika kita nih yang berempat naik ke parkiran berapa mas? 6 ke 7. 6 ke 7 itu kan langsung gelap tuh, Ya, posisi kan gelap gitu. Ada mobil lurus banget sama jalan ya kan? Iya. Nah kita kan langsung berhenti di situ ya. Iya. Udah tuh, kayak kunci aja udah, nggak bisa kemana-mana kita. Ya, itu pengalamannya, ntar saya buatin videonya full nanti ketika kita explore. Makanya setelah ini kita ceritakan, jangan lupa tonton video yang berikutnya nanti tentang explore Gong Misteri nanti. Oke, kita lanjut cerita yang dari Katika. Beliau mengirimkan cerita pengalaman hidupnya mengenai apa dan bagaimana. Kita langsung dengarkan ceritanya langsung dari Pak Abbas. Oh enggak Pak Abbas? Oke, teman-teman semua. Jadi dari salah satu teman misteri kita nih, saya Misteri sebut apa aja istri? namanya Misteri apa istri? misteri. Oh misteri. Jadi sahabat misteri kita ada yang kirim cerita Heeh. dan minta dibacain. Bacain. Nah di sini saya coba menceritakan ulang apa yang Dialami. teman misteri kita ini kirim ke kita. Terima kasih Jadi- juga kita ya udah Oke. udah dikasih kepercayaan untuk bacain pengalaman beliau ya. Jadi kita sebut aja teman misteri ini, kita ini namanya Kak Tika. Oke. Jadi kejadiannya sebenarnya sekitaran tahun 2003-2004. Kurang lebih ya. Jadi usianya Kak Tika itu sekitar 13 sampai dengan 14 tahun karena di kelas 2 SMP lah gitu. Jadi ketika ini mengisahkan kisahnya itu yang dikirim ke kita itu, dia tuh pernah ngerasain dia tuh bukan seperti artinya dia ngalamin itu dirinya tuh terbagi 3. Kok bisa gitu bang? Jadi mungkin yang dimaksud terbagi 3 tuh di 3 alam atau 3 dimensi lain gitu. Ya. Mungkin dari Mas Am bisa ngejelasin
kalau secara ilmu kebatinan itu seperti apa sih yang dimaksud dengan terbagi tiga itu? Manusia itu pada dasarnya kalau dari keyakinannya ada istilah orang Jawa itu dulur papat lima pancer, atau orang banyak menyebut namanya khodam. Ada juga yang menyebut namanya kembaran. Ada lagi yang menyebut saudara berbeda dimensi, atau juga yang menyebut saudara yang berasal dari kehidupan yang lampau, yang akhirnya hidup lagi di alam ini malah berbeda alam. Ketika spiritualnya dari Katika ini menjadi satu, beliau mungkin nggak sadar, pada saat itu tidak sadar, terpecah menjadi tiga itu. Ya masing-masing yang bernama Katika ini terpecah, sehingga perasaannya dia seperti menjadi terbagi tiga alam. Tapi memang kalau bagi suatu penganut ya yang dibilang sukmanya terpecah, itu saya meyakini pasti ya, karena di alam sana kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah meraba dan tidak pernah mengalami juga secara langsung. Tapi secara pengalaman dari beberapa guru saya pun dari kebatinan juga menyebutnya seperti itu. Manusia itu pada dasarnya sebenarnya gini, manusia dari tiga unsur, satu nur ilahi, nur Muhammad, dan nur insani. Dari nur insani ini masih terpecah lagi berbagai macam. Nur insan ini terbagi dari, kalau bagi yang percaya tentang reinkarnasi, atau orang yang pernah hidup di masa lampau, dia kembali lagi ke masa sekarang. Akhirnya yang punya sekarang ini ikut merasakan apa yang dialami oleh terpecahnya si spiritualis yang jadi bisa mengingat kembali memori yang dulunya pernah dialami. Jadi teman-teman juga mungkin kayak saya juga pernah kayaknya ngalamin satu kejadian yang ketika kita lewatin masa itu kayaknya pernah deh dulu seperti ini, kok sekarang gue alamin lagi, itu gimana gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah ngerasain itu. Mungkin namanya dejavu ya kali ya. Dejavu, istilah sekarangnya dejavu. Kalau di istilah kebatinan atau di kejawennya itu, orang seperti itu berarti pernah hidup pada masa dulu yang akhirnya terekam pada masa dulu itu, direkam oleh alam, terulang kembali oleh kehidupan sekarang. Ya. Tapi awal ceritanya gimana sih dia bisa? Nah, jadi kan gini, yang dia kirim kisahnya ke kita itu nih, saya coba lanjut ya. Jadi dia ngerasa, yang tadi saya bilang, dia ngerasain yang namanya terbagi tiga. Jadi dia tuh yang pertama tuh dia seperti dibawa ke alam lain. Jadi dia ngerasa dibaringin, terus ditaruh di atas. Nah di situ dia ngeliat tuh dikelilingin sama orang-orang berbaju putih. Dia bilang seperti itu. Terus dia dibawa juga kayak seperti dibawa ke alam tidur, kayak gitu. Nah dia si Katika ini menceritakan setelah dia mengalami kejadian seperti di pecah tiga itu, ya alam, dia jadi sering kerasukan. Tapi memang mohon maaf ya guys ya, jadi si Katika ini juga belum menceritakan sepenuhnya terbagi tiganya itu dia yang satu ngalamin apa, yang satu ngalamin apa. Tapi di sini dia menceritakan salah satunya adalah dia seperti dibawa ke alam lain, dibaringkan, terus dikelilingin sama orang-orang berbaju putih. Jadi memang belum ada kesempatan. Jadi Katika sendiri info ke kita kapan waktu ada kesempatan dia juga mau menceritakan lebih detailnya lagi, karena dia bilang sih panjang bakal kalau memang diceritain secara detail. Nah setelah dia mengalami kejadian yang terbagi tiga itu, jadi dia ngalamin yang namanya sering
kerasukan, kesurupan lah bahasanya. Jadi di rumah, di jalan, nah, paling sering tuh di sekolah malah. Sampai ini ketika dipindahin sekolahnya, karena mungkin pihak sekolah ngerasa ada yang berbeda, bikin anak-anak yang lain gitu kan, jadi takut. Jadi dengan sangat berat hati juga mungkin yang sekolah ngomong ke keluarga untuk pindah sekolah. Nah begitu pindah sekolah ya karena seperti itu kejadian lagi kerasukan, sampai akhirnya ketika sama keluarga ini berobat. Jadi lakukan perobatan secara spiritual ya pastinya. Nah pelan-pelan mulai berkurang, dan ke tempat dia berobat ini, yang obatin ini bilang ke Katika menceritakan kalau dia itu suatu saat artinya bisa punya kemampuan supranatural. Nah tapi jiwanya Katika sendiri yang mengatakan dia menolak, dia nggak mau seperti itu, pokoknya nggak mau gitu. Dia mau hidup normal. Dia mau normal gitu, nggak mau ngerasain lagi yang kayak gitu, apalagi melihat makhluk astral. Nah dengan berobat itu ya alhamdulillah diarahin nggak sampai ke arah sana sih, artinya itu kan bisa ditutup mas ya, kalau misalnya itu mungkin teman-teman juga bisa tahu artinya seseorang itu bisa buka tutup lah. Jadi kalau ada yang mau pengen ngerasain ngelihat mungkin bisa dibuka. Nah statusnya ini ketika ditutup. Lanjut Mas, ya dia sih pesennya gitu aja, artinya dia bilang insya Allah kalau ada kesempatan dan ada waktu nanti mungkin bisa ceritain langsung ke teman-teman misteri yang lainnya biar dibuatkan videonya. Ini tambahan aja nih. Jadi Kak Kartika itu sudah dinyatakan meninggal ya Pak Bas? Oh iya benar. Jadi gini. Pada saat kejadian dia terbagi 3 itu sorry keskip. Jadi pada saat dia ngalamin kejadian terbagi 3 itu, jadi bisa dikatakan seperti kayak tidur lama gitu. Tidur lama, kayak kalau istilahnya dibilang mati suri ya. Karena sampai sudah dibacain Yasin segala macam. Jadi sudah dianggap tidak ada. Pantas dia punya kemampuan lebih ya, tapi beliaunya sendiri menolak ya. Ya. Nah setelah kejadian yang orang-orang bilang bisa dibilang mati suri itu, nah itu setelah itu dia banyak ngalamin yang namanya kerasukan, bahkan sampai pingsan tapi dengan waktu yang lama. Contoh dia bilang tuh kalau pingsan pagi itu bisa sore atau malam baru sadar. Itu pingsan apa tidur ya? Nah mungkin nanti kalau memang ada kesempatan tidur pingsan lagi, kita bisa tanya detail ke Kartika. Apa yang dia alami pada saat dia pingsan tadi itu. Karena waktunya kan cukup lama. Apa mungkin yang seperti di awal dia terbagi di 2 dimensi yang berbeda. Itu boleh cerita di sini ya. Jadi teman-teman mungkin dari kisah teman misteri kita ini dari Kartika, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang mau mengirim kisahnya, boleh nanti lewat di WA ataupun boleh ngirim video, boleh, nanti kita bakal tayang. Siapa tahu, atau pakai suara aja, voice note boleh, apa aja boleh. apa sih yang enggak buat kakak. Asik.
Ya mungkin itu aja ya Pak Bas ya, yang diceritain pengalaman dari Kak Kartika ini ya Pak Bas. Makasih Kak Tika atas ceritanya dan bersedia mau kirim cerita juga ke Gong Misteri. Oke. Lanjut. Sehat terus Kak Kartika ya. Ya, kan? sehat terus. Sampai Makasih buat sekarang ceritanya. Lapang rezekinya ya. Amin. Amin. Sama buat Gong Misterinya makin maju ya. Doain kita semua. Biar kita juga bisa mengeksplor tidak hanya sekedar apa istilahnya, kalau pada umumnya kan orang terlalu lebay. Kalau kita sih nggak pengen lebay ya, tapi kita pengen dari mulai Lekong. sejarah. Hah? Lekong. Ya kan Lebay beda. lekong ya. Ya pengennya sih lebih nonjolin sejarah daerah gitu ya. Boleh yang tahu sejarah-sejarah di mana kita bisa bacain juga ya. Ada juga yang berkaitan dengan mistisnya juga kita tidak menelan mentah-mentah, tapi kita langsung explore yang katanya kita langsung ke lokasi. Jangan sampai nanti timbul persepsi yang lain. Seperti nanti kan di video berikutnya nanti kita akan tayangkan explore Gong Misteri ke beberapa tempat yang katanya lagi ada penampakan yang pada akhirnya kita nggak merasakan, tapi malah kita hawa-hawa aja sih ya. Dari mulai kepala pusing, yang kita nggak inget sama teman lagi tidur yang satu pada panik segala macam, ya itu mungkin dari auranya aja. Mungkin pesan kami semua tetap menjunjung rasa hormat, menghargai terhadap lingkungan, apalagi sejarah dari tempat itu, saling mendoakan, saling menghormati. Jangan sampai kita merasa diri kita nih kita lebih berbeda daripada mereka, tapi paling tidak kita berdampingan dengan alam yang lain, karena semuanya adalah ciptaan Sang Maha Kuasa. Terima kasih banyak untuk host-host yang para super ini. Tetap merinding dan tetap ketawa, biar jangan terlalu merasakan ketakutan. Ya, happy. Oke, gitu aja ya. Ya, terima kasih juga nih. Ya. Ya, terima kasih aja. Oh, makasih aja. Pak Bas ada pesan? Pesannya cuma satu. Oke, tadi Tonton sudah terus tadi Gong Misteri. satu terus. Satu tambah satu banyak lah. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekian ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami Gong Misteri, like, share, and comment. Tetap di Gong Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Gong Misteri bersama kita masih. Malam ini kita kedatangan narsum lagi. Ini masih ada kaitannya dengan villa tua yang ada di Puncak Bogor. Kalau kemarin narsum kita Pak Abbas menceritakan tentang kejadian-kejadian dari mulai awal keberangkatan sampai posisi di lokasinya, explore ke tempat wisatanya di bawah. Nah, malam ini kita pengen tahu dari sisi lainnya, biar kita lebih tahu ya, lebih mengalami langsung. Kita langsung aja, di sini sudah kedatangan narsum kita dengan kakak Isma, masih dengan host yang kedua Om Indra. Langsung aja kita dengar langsung ceritanya, tetap masih di Gong Misteri. Kayak gimana kak kejadian waktu itu? Kan Pak Abbas cerita katanya ada mengalami yang waktu di bawah ke lokasi dekat kolam renang, lalu ada sosok di sana.
Nah dari sisi kakak sendiri yang kakak ngalamin apa waktu itu? Saya sih ngalaminnya nggak secara langsung ya, maksudnya nggak langsung brok kasih lihat gitu. Kalau yang di kolam renang saya nggak ngeh gitu malah. Mungkin saya lagi sibuk di dapur jadi nggak terlalu ngalamin banget. Yang habis kejadian itu kan anak-anak kan pada pulang tuh, ceritanya besoknya pada cerita. Itu yang pas pulang dari mana? Dari yang pas mati lampu. Oke. Yang pas mati lampu. Kan pas mati lampu itu kan saya masih di bawah, saya di bawah tuh tidur, nemenin anak saya tidur. Kaget juga kan kok itu malam atau siang? Malam. Tengah malam. Tengah malam. Jam berapa ya? Pokoknya tengah malam lah. Nemenin anak saya supaya dia nggak kebangun gitu karena gelap banget, nggak bisa kelihatan apa-apa. Kok ini mati lampu? Pada kemana orang? Saya pikir gitu. Terus temen pas kejadian itu kan saya ngeliat temennya dia tuh turun dari atas apa dari mana gitu. Kok mati Ri? Kenapa? Dia tuh gak tahu kenapa. Naik lagi ke atas. Nah besoknya pas sudah pulang dia cerita, Ri lu pernah gue tegur gak waktu di bawah? Kok mati Ri? Masa sih? Perasaan belum ke bawah katanya gitu. Malah saya bingungnya dari atas mau ke bawah ketemu Bu Meta katanya gitu. Ketemu Bu Meta pakai baju merah bilang, iseng deh katanya gitu, mati-matiin lampu. Nyalain nggak katanya gitu. Siapa yang matiin lampu? Siapa yang ini katanya gitu. Tiba-tiba lampu nyala langsung. Emang matiin lampu Ri? Enggak, emang mati sendiri katanya gitu. Tapi terus pas ngomong gitu langsung nyala. Tanya sama Bu Meta pakai waktu itu ketemu saya nggak malam-malam katanya gitu. Pakai baju merah di tangga. Enggak sih, orang saya tidur katanya pakai baju putih. Enggak ke tangga, orang pulus banget. Siapa dong yang ngomong sama saya? Ya aku tahu. Udah tuh di situ saya bingung. Waduh, berarti banyak kejadian juga dong berarti malam itu. Dia bilang gitu. Ya pokoknya yang enggak terlalu banyak ngalamin ya. Saya emang enggak terlalu banyak ngalamin karena emang enggak terlalu banyak mikirin gitu. Jadi ya tapi biasa ngerasain aja. Ngerasain. Ada itu bener deh, villa tuh nggak enak banget, anyep banget perasaan nggak. Ya pokoknya nggak enak banget, apalagi ada bangku yang ditaruh di bawah tangga. Bangku apa itu? Bangku biasa sih, bangku kayu. Tadinya kan ditutup-tutupin pakai apa tuh, ada kain itu. Ya ada kain, ada lukisan segala macam gitu kan. Buat apa itu bangku di bawah tangga? Apa rusak? Saya lihat kayaknya nggak rusak gitu kan. Nggak tahu, pokoknya aneh aja itu villa, beneran aneh. Kursi goyang di depan teras belakang tuh. Kalau saya suka liatin kayak ada goyang-goyang sedikit gitu. Kayak gambar kayak ada orang lagi duduk. Iya, pikiran kali, cuman sugesti pikirnya itu. Ya udah, cuekin aja. Anak-anak berenang juga pagi, nggak terlalu nggak terlalu nyimak ke situ-situnya, biasa aja. Sampai bilang ada yang mau kelelep itu kan, anak-anak tuh tenggelam tuh, anak tuh nggak ngeh sama sekali, nggak tahu. Pokoknya ya blank aja gitu. Malah ceritainnya pas sudah selesai, kita udah pulang ceritain, masa iya sih mau ada yang tenggelam, kita bilang gitu. Iya, kan tante di situ nggak lihat, aku bilang gitu. Memang bener nggak lihat, jadi nggak tahu. Orang baru nyampe aja, waktu baru nyampe itu kan sore apa pagi sih, lupa deh. Pas masuk ke rumah, waduh, gini amat rumah. Udah berasa hawanya. Iya, gini amat rumah. Waduh aja tuh. Pikiran udah gak enak aja tuh. Udah banyak macam-macamnya deh pokoknya di pikiran. Ya udahlah, kita namanya mau senang-senang ya. Mau healing lah ceritanya. Biasa aja udah. Jadi tahu-tahunya cerita. Emang dari awal udah merasa aneh, terus kakak berusaha mengalihkan untuk gak mikirin kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya mah hatinya Nggak tenang. Nggak tenang. Padahal waktu kemarin ceritain Pak Abbas itu kejadian yang itu banyak. Ya, teman-teman mungkin yang nyimak dari part satunya mungkin tahu ya kejadiannya apa aja. Nah ini hanya sekelumit aja dari yang dialami. Sebenarnya beliau sendiri mungkin dalam hatinya merasakan, cuman berusaha mengalihkan.
jadinya tidak terlalu merasakan. Mungkin yang dibilang malam-malam ketemu dengan Bu Meta itu ya seolah-olah sosoknya beliau, tapi sebenarnya bukan beliau karena yang bersangkutan tuh tidur sebenarnya. Tidur katanya ya, pulas banget Tapi tidur. ketika tahu itu bukan Bu Meta, nggak punya pikiran ini jangan-jangan bukan Bu Meta, gimana nggak ngalamin. Enggak sih, enggak. Berarti mikir itu emang Bu Meta bener ya. Iya, teman saya itu mikirnya, teman suami saya itu si temannya Papa juga mikir itu Bu Meta beneran gitu. Karena dia diajak ngomong nyambung gitu, maksudnya Sosoknya juga nyaut, nyata gitu ya. nyaut gitu. Kira beneran dia, katanya bukan. Terus kalau emang itu tahu sebenarnya itu bukan Bu Meta, gimana perasaannya itu? Kalau misalnya emang ternyata itu makhluk yang menyerupai, Kalau gue yang ngalamin gak tahu bagaimana ya. Paling tanya, siapa kamu? Gitu paling. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Mau ikut liburan? Paling Itu gitu sosoknya kan. udah bisa menyerupai orang juga ya, Mas. bisa. Iya. Kalau saya yakin Om Ida pasti berani, Pastilah rame-rame. Iya. sama Pak Abbas. Apa sih ya? Oh iya lupa. Kemarin kan Pak Abbas. Kalau yang ini pasti rame-rame. Iya, rame-rame. Sama Pak Abbas yang ini. Iya. Iya Iya aja iya lagi. iya 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 iya. Ya aja dah. Ya apa ya? Kebayangin tempat, saya udah ngebayangin terus dari part 1 tuh. Awal bentuknya, suasananya pun saya ikut merasakan tuh kan. Kayak rumah panggung. Iya. Rumah panggung. Kayu semua. Jadi kalau di atas kita jalan bunyi kayunya gitu, kita injek bunyi gitu. Oh, lantainya kayu juga ya. Dia tuh kan Oh. lantainya kayu semua. Iya, suara bunyi lantai bunyi Iya kayu itu. ya. Terus kalau ada yang anak-anak kan kalau turun tangga kan duduk gitu kan. Iya, kedengeran. Kedengeran banget. Ya ampun, bersih Tapi- banget ya benar. Tahu nggak Kak? Waktu pas Pak Abbas cerita itu kemarin sempet kan cari untuk sound untuk hiburan malam nih. Ketika Pak Abbas nanya ke warung yang sekitaran sana, dibilang seolah-olah mereka menutupi sesuatu. Kayaknya ada apa ini? Ada Itu sesuatu kemarin lah, iya. Pak Abbas mesti diceritain itu. Kalau kakak Yang tahu punya mungkin. villa juga nggak pernah, maksudnya nggak pernah keluar gitu ya. Dari kita nginep situ nggak pernah keluar, maksudnya nengok lah kurang apa atau apa gitu kan. Itu Enggak, apa? tutup pintu aja. Malam kejadian itu mati lampu juga mereka nggak keluar. Maksudnya nggak nanya ada apa semalam gini, enggak. Cuek Udah aja ya. iya biasa aja gitu, cuek aja. Mungkin emang nggak mau tahu atau memang dia tahu cuman nggak pengen ngasih tahu, Iya. kita juga nggak tahu gitu. Nah itu kemarin Papa juga nemuin ada beberapa bentuk kayak di situ ada sesajen. Itu kakak nemuin nggak? Iya. Nggak ngeliat itu, Nggak lihat. nggak ngeliat. Terus sajanya taruh di mana tuh nggak ngeliat waktu itu. Oh dipindah Om Indra kayaknya dipindahin nggak? Nggak. Enggak, Belum. udah kesana Om Indra. Sama Pak Abbas waktu itu. Ya udah. Cepet. mau sama Pak Abbas. Oh, Pak Abbas. Jadi yang mindahin Om Indra kemarin. Bukan, Oh baru bukan. mau mindahin. Iya, mau mindahin doang. Oke. Sajen kan? Sajen. Gitulah. Enggak, untuk ini Mas, apa namanya, tadi temannya Pak Abbas juga ya yang ngerasain itu ya, bolehlah cerita juga ya Mas di sini. Oh boleh bisa. Tapi kalau mau ya Mas, Ya, Ya, cerita kalau mau. lah. ya mungkin itu aja nih. Besoknya juga kita ada penelusuran ke tempat apa ya Mas ya, Explore, rencananya ya. explore ya. Om Indra yang mau berangkat. Saya nggak ikut karena saya nggak berani. Berarti diiringi dengan doa Om. Oh, kameramen aja Mas Tito. Ntar kita minta Ya, Mas ininya Dito aja. nanti berangkat buat explore. Explore. Saya bantu doa, mungkin mudah-mudahan Mas Dito mau explore tempatnya Saya berani juga sih sendiri, sendiri. pagi tapi. Katanya udah kesiangan itu. Oke. Ya, Udah gitu aja mungkin ya. Ah, Oke. Makasih banyak buat kakak. ya, mungkin Om Dito kalau mau ada cerita lagi? cerita-cerita lagi ya. Boleh. Ceritain aja sendiri. Kalau cerita saya dulu juga pernah waktu itu ketemu genderuwo kali ya. Nah, di mana Nah, tuh? itu Di boleh. rumah, tapi saya belum nikah tuh waktu itu. Malam-malam. Sosoknya gimana? Waduh tinggi, udah lewatin atap. Oh, Itu tingginya minta ampun, tangannya sini gede-gede di layar saya tuh. Saya lagi tidur, antara tidur dan enggak ada pokoknya. Saya diginiin, udah mau baca-baca susah, nggak bisa keluar rasanya. oh, yang dibilang kayak perpan atau tindian itu ya? Iya, Itu kayaknya. posisinya mimpi atau Entah itu mimpi, nyata? tapi Ya? Kayak kayaknya nyata. orang saya ngeliat, Kayak nyata. pokoknya jadi tuh nggak ketahuan di mana kepalanya deh pokoknya. Matanya juga yang mana, pokoknya tangannya doang Oh. gede banget di sini dua.
Sampai berasa di tangannya di leher. Iya, berasa banget di sini, neken banget lah gitu. Makanya pagi kan bahwa saya bangun pas inget itu ngeliat di kaca ada bekasnya apa enggak gitu. Enggak sih. Untungnya cakarnya kali nggak nancep. Oke, gitu. Terima kasih banyak Kakak Isma. Buat teman-teman jangan lupa kalau ada yang kepengen cerita pun nggak apa-apa. Kita dengan senang hati kalau mau ikutan gabung di channel kita. Bantu channel kita dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dimanapun tempatnya kita pasti nanti coba akan explore dengan Mas Dito. Yang terdepan adalah Om Indra nantinya. Iya. Ya, karena beliau pagi sangat ya, Mas? berani. Pagi. Gak apa-apa pagi. Om Indra sendiri, saya belakangan. Terima kasih banyak udah stay di Oke. channel kami. Share ke teman-teman biar channel kita makin berkembang, makin luas. Masih di channel Go Misteri.